apakah dari kalian ada yang suka storytelling tentang legenda atau kayak hewan-hewan kayak gitu, atau seperti Maling Kundang, Cinderella, Tangkuban Perahu? Miss itu suka banget sama storytelling. Nah, di bab kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Hi smart kids, I am Zozo who will accompany you to learn about English. Well, jangan lupa untuk scan barcode di dalam buku ini ya untuk video dan juga game-game serunya. Have fun! Oke, seperti di opening tadi, di chapter kali ini kita akan membahas naratif teks. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih naratif teks itu? Nah, naratif teks itu menceritakan sebuah cerita atau dongeng untuk menghibur para pembacanya. Tujuannya ya untuk menghibur dan menyampaikan cerita yang bersifat dongeng atau legenda yang ada pesan moralnya seperti si kancil, maling kundang, dan lain sebagainya. Cinderella itu juga bisa termasuk. Nah, tapi dalam naratif teks tersebut ada beberapa structure. Di sini Miss akan tunjukkan beberapa strukturnya. Yang pertama yaitu orientation, pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempat. Biasanya sering digunakan seperti kalau waktunya tuh digunakan seperti kayak gini contohnya. Once upon time in the small village gitu, atau once upon time in 2021 kayak gitu maybe ya, atau one day, atau in the beautiful morning seperti itu. Dan tempatnya itu di mana? In the forest, maybe kalau di hutan, atau in the big house, atau big castle, atau lain sebagainya. Yang penting menunjukkan tempat. Dan yang kedua itu ada complications atau munculnya masalah. Nah, pasti di setiap cerita itu memiliki permasalahan yang akan diselesaikan seperti itu. Jadi di kedua setelah pengenalan tokoh, waktu, dan tempat, barulah complication yaitu pemunculannya masalah. Yang terakhir itu resolutions. Jadi kayak penyelesaian masalahnya tuh seperti apa gitu. Endingnya tuh seperti apa. Seperti gitu. Nah, ciri-ciri untuk naratif sendiri, naratif teks, itu menggunakan past tenses. Menggunakan was, lived, helped gitu ya. Kayak there lived a beautiful princess, there lived a beautiful girl in the forest. Name Zahra. Oh no no no, saya tidak tinggal di forest. Atau menggunakan kata waktu once upon time. Terus juga one day, in the beautiful morning kayak gitu. Dan menggunakan kata penghubung pasti di naratif teks lagi-lagi menggunakan kata penghubung. Dan atau pas akhir-akhirnya tuh ada finally they live happy together seperti itu. Contohnya, nah Miss di sini buat sedikit contoh yang simple-simple aja. Contohnya the clever mouse dear. Nah, kita bedah. Mana sih yang orientation atau pembuka atau memperkenalkan tokoh, waktu, dan juga tempat seperti once upon time there was a clever mouse deer. Jadi tokohnya itu mouse deer. He lived in the forest near a river. Jadi dia tinggal di hutan dekat sungai. Itu tempatnya ya kan. Baru muncullah masalahnya atau complications. Di mana Miss masalahnya? Masalah mulai muncul one day he wanted to cross the river. Dia ingin menyeberangi sungai. But there were many crocodiles. Jadi itulah awal muncul masalahnya, langsung diceritakan. After that, gimana ceritanya nanti diperpanjang.
Dan penyelesaiannya seperti apa? Nah, dalam penyelesaian masalah, he told to the crocodiles to line up. Jadi akhirnya si kancil itu punya pemikiran untuk membuat si krokodil itu berjejer. Pasti kalian tahu ceritanya. Dan finally he laughed and say thank you crocodiles gitu. Akhirnya kan si krokodil itu terjebak lah dalam jebakannya si kancil, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan dan bisa menyeberangi sungai tersebut kayak gitu. Itu namanya penyelesaian masalah di sini. Nah, kalian sudah paham belum? Kalau kalian ingat, kita pernah nonton atau mendengar ceritanya si Malin Kundang nggak sih? Itu ceritanya kayak mana? Yang mana sih orientations, yang mana sih masalah, dan yang mana sih penyelesaiannya? Kalau kalian tahu, tulis di dalam komentar. Nanti Miss kasih deh ceritanya si Malin Kundang di sini agar kalian bisa tahu eh yang mana pembukanya, terus masalahnya dan penyelesaiannya seperti apa. Jangan lupa di komen dalam komentar. Bye bye, see you next time.